Bismillahirrahmanirrahim. Masih di maqalah Ishrun yang ke-20 yang disampaikan oleh ulama Hatim Aslam. Dia mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu merupakan daripada bagian dari syaitan. Illa fi khamsi mawadhi, kecuali ada 5 perkara. Fa innaha sunnah min Rasulillah SAW. Bahkan di 5 perkara ini sunnah Rasulullah SAW untuk disegerakan. Kemarin kita bahas it'amud dhaif, idza nazala, memberikan makan kepada tamu apabila dia sudah masuk rumah. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata, mengurus, menyelenggarakan mayit apabila dia sudah yaqinan, idza mata yaqinan, telah benar-benar ia meninggal dunia. Dan yang ketiga, disegerakan, maka ini sunnah. Wa tazwijul binti idza balagat. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan apabila telah sampai. Maksudnya telah sampai, sudah masuk waktu, usianya sudah memenuhi syarat. Kedua, memang sudah sampai jodohnya, maka disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki anak perempuan segera dinikahkan. Dan ini merupakan fadilah juga didapatkan bagi orang tuanya, termasuk ayahnya terutama. Karena seorang ayah itu akan mendapatkan tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia menikahkan anaknya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang namanya wong tua, nah ini kamu lanang kalau jadi bapak. Lanang itu multi tanggung jawab. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita. Terutama dia sudah beristri dan punya anak keturunan, maka dia bertanggung jawab kepada istri dan anak tanggung jawaban, anak-anak keturunannya. Karena tatkala seorang laki-laki atau suami membiarkan anak dan istrinya melakukan satu dosa, maka dia ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh anak istrinya. Tapi ketika seorang suami melakukan dosa, anak istrinya tidak ikut menanggung, tidak ikut berdosa karena perbuatan suami atau bapaknya. Itulah beratnya lanang tuh. Jadi tidak sembarangan. Kita nih kadang-kadang yang kita tanyakan nikah itu dua oleh wong tua. Apa kau cinta ni anak? 1. 2. Sudah begawi di mana? Itu pertanyaan klasik ketika anak ngomong dengan wong tuanya minta restu untuk menikah dengan seorang laki-laki. Pertanyaan klasiknya, apa kau cinta ni dengan lanang itu seneng nian? Yang kedua, begawi di mana? Kalau dia tidak begawi di mana, kau nak makan apa? Itu pertanyaan klasik. Padahal pernikahan itu bukan persoalan dua hal ini baik, karena kompleks. Bagaimana psikisnya seorang wanita, seorang laki-laki, kejiwaannya ketika dia telah menikah. Bagaimana dia akan siap menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan fase pernikahan. Bahkan di awal-awal rentang waktu lebih kurang 5 tahun itu yang agak sensitif, krusial fase-fase ini, karena ujiannya banyak. Kalau tidak bisa melewati ini, banyak gagal nikah itu. Jadi bukan urusan ekonomi saja yang diperhatikan, bagaimana dia seorang laki-laki bisa memimpin nanti istrinya dan kelak anak-anaknya untuk dekat dengan Allah. Bagaimana tentang fikihnya, itu tidak dipahami itu. Bagaimana tentang
aturan-aturan yang berlaku antara suami dan istri tentang tanggung jawab, hak dan tanggung jawab kewajibannya. Jadi kompleks nikah itu tidak bukan sesepele, seringan itu persoalannya. Sah-sah baik ketika seorang bapak atau seorang ibu bertanya dua hal ini kepada anaknya ketika anak ini menyatakan dirinya akan dilamar oleh seorang laki-laki. Sah-sah baik, boleh-boleh baik. Siapa yang tak kepengen anaknya itu senang? Bahkan siapa yang rela melepaskan anaknya tadi ketika di dalam pelukannya, anaknya tadi masih dalam keadaan normal hidupnya, ketika dilepas dia diserahkan dengan seorang laki-laki yang kehidupannya bukan malah normal, malah sangat memprihatinkan dalam tanda kutip ya. Maka inilah diberikan keutamaan bagi seorang ayah yang dia mendidik anaknya, menjaga anak perempuannya untuk jauh dari berbagai macam pergaulan yang tidak benar. Maka dia setelah sampai saatnya anak tadi untuk menikah, maka dia segera menikahkan. Dan ini bagian dari sunnah Rasulullah. Jadi tergesa-gesa dalam bahasanya, menyegerakan. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah, man zauja bintan, siapa yang menikahkan anak putrinya, anak perempuannya, taujahullahu yaumal qiyamati tajil muluk, maka di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan mahkota di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Penghargaan kepada orang tua, ayah yang menjaga anaknya, anak perempuannya sudah sampai waktunya. Dari penjagaan tadi dia menikahkan anaknya tadi. Jadi benar-benarlah kalau kamu nak ngambil anak tuh kayak gini. Jangan sekedar kita bisa mampu baik, tapi benar-benar bahwa jaga anak itu sulit, anak perempuan terutama. Maka dapat keutamaan anak perempuan itu seorang bapak yang dapat anak perempuan. Menjaganya berat. Ya, keutamaannya pun besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nak kawin? Belum ngomong lagi. Dia ngomong sama abah kagak. Yang ketiga, yang keempat, wa qada'ud dain idza wajaba. Nah, ini agak penting ini, pasti penting ini. Segera bayar hutang kalau sudah wajib, sudah waktunya masuk. Nah, ternyata membayar hutang itu terkadang terasa berat dan menyakitkan. Betul. Karena ada uang, misal dia berhutang 500, dia dapat duit 1 juta. Ngeluarkan 500 itu sakitnya luar biasa. Itu ujian orang yang berhutang. Ujian orang yang dihutangnya apa? Ujian orang yang berhutang itu adalah dirinya berat melepaskan duitnya untuk bayar. Nah, sekarang persoalannya jawab dewek-dewek. Ujian bagi orang yang dihutangi. Menyakitkan, ditagih salah, tak ditagih nak marah. Ditagih nak marah, dan ditagih salah. Kapan datang berutang itu ya Rabbana. Melas nih kan. Ya. Tolong lau ya Allah. Rai itulah sampai turun ke sini matonya. Saking sedihnya tadi. Bukan banyak matonya turun ke sini. Nah, saking sedih. Kapan wong datang lagi dia nak ngamuk. Nah, kadang cicak gila dia. Cicak tidak tahu. Kadang-kadang di jalan tidak ditegurnya gitu lah. Dimusuhinnya gitu. Nah, inilah makanya segera bayar utang. Dan hati-hati dengan utang. Jangan sepelekan utang. Waya-waya kamu belanja berutang 2.000 di warung Likmar itu. Kaget Likmar. Ayo tunggu dengan lagi waya-waya 2.000. Jangan. Balik ke rumah cepat balikkan duit 2.000 tadi. Karena rohnya orang yang punya utang, yang tidak mau dia bayar, bukan tidak sanggup dia bayar, tidak mau dia bayar. Katik niat
itikad baik untuk bayar utang, mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, terkatung-katung antara langit dan bumi. Makanya orang-orang ketika dia sebelum dikuburkan itu disolatkan sebagaimana Nabi nanya dulu. Nabi belum mau solatkan orang itu, jenazah itu, kalau dia masih ada sangkut paut dalam urusan utang. Ditanya Nabi, ada utang tak dia? Ada ya Rasulullah. Mana keluarganya? Ada, tapi miskin. Nah, kalau berutang buntu pula. Nah, baca dari dia berutang, tak bisa. Belum galak Nabi nyolatkan sebelum ada penyelesaian. Siapa tempat dia berutang? Maka diambilkan dari Baitul Mal. Yang memang berutang zaman dulu tuh berutang mungkin nak makan zaman dulu. Bukan berutang nak beli HP baru. Anak merengek-rengek nak beli kuota berutang, bukan. Apalagi nak muat nak ngisi top up. Ini bahaya ini. Iya. Sebab Dewa Zeus lah nunggu. Itu. Tinggal warnanya kuning apa hijau, yang merah yang keluar. Nah, itu. Top up tuh ya uring-uringan kalau belum ngisi top up. Nah, inilah yang sekarang terjadi di masyarakat kita. Susah itu karena bukan karena tidak bisa makan. Kami terasa betulnya dulu tuh hidup susah itu. Susah tuh karena memang tidak makan, tidak terbeli nian. Nak makan tuh dulu tuh. Bukan karena nak beli barang, bukan. Sekarang ini kondisi kita ini susah itu bukan karena tidak makan. Bukan tidak sanggup beli beras. Tidak sanggup memenuhi keinginan. Ya. Macam-macam. Ibu-ibu nak beli baju kondangan. Belum tak berhenti lagi buka Shopee nih. Shishing, sepi. Nah, lagi semayang berbunyi. Nah, jadi algoritmanya itu berjalan itu. Kapan nyari sepatu kalau keluar itu kaki. Nah, macam-macam. Kaki ada diskonnya. Kaget free ongkirnya, sehingga tak berhenti lagi. Giliran urusan lain berutang lagi, ngato kita kate makanan, masya Allah. Jadi susahnya itu kita. Maka hati-hatilah dengan utang. Kalau kita sudah terbiasa dengan berhati-hati dengan utang, insya Allah selamat dari utang kita. Tapi kalau ada orang yang menyepelekan utang, susah dirinya sendiri kaget. Karena dia pasti terlilit dengan apalagi hutang yang memang digunakan untuk hal-hal yang tidak benar seperti judi, narkoba, mabuk, main wanita. No, itu kelas-kelas ngabis segala itu. Ngabis itu kok sempak terjual itu. Melaku, kalau tidak laku pula lah buruk koyak pula. Karet-karetnya tak keluar galau, benang-benangnya. Nah, mungkin dibeli sudah lah. Menpacak dijual itu jual laku itu barang antik. Warna putih pula. Tak lalatannya banyak, samping-samping kiri kanan bagian pinggang. Nah, jangan sentuh itu, jangan sentuh itu. Itu pasti berutang tuh lah itu. Dari mana loka? Nah, sudah akhir zaman banyak orang hidup susah itu karena bukan disusahkan oleh Allah, karena dirinya menyusahkan diri. Kalau untuk urusan makan Allah jamin kita nih, makan kita nih. Ya. Kalau untuk urusan rezeki Allah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang melata itu kecuali Allah jamin rezeki mereka. Semut di atas batu bisa makan. Ikan-ikan yang berada di lautan itu dijamin Allah rezekinya. Burung-burung yang berterbangan. Jadi bagaimana kamu bisa takut kata Imam Syafi'i dengan tidak ada rezeki? Burung-burung yang berterbangan dalam jaminan Allah, dan ikan-ikan di lautan itu pun dalam jaminan Allah. Bagaimana kalian merasakan takut tidak akan mendapatkan rezeki? Nah, rezeki itu sebenarnya dalam urusan kebutuhan itu cukup gitu nih. Kalau sekedar kebutuhan, akhirnya terlibat dengan utang. Apalagi sekarang ini. Yang baru P3K lulus ini datang kalau bank datang. Nawaran mau beli kendaraan baru, Pak. Ya.
Bagaimana Pak, mau rehab rumah Pak? Oh. Untung tak nanya lagi Pak, mau mana Pak, apa nak kawin lagi Pak? Nah itu udah ganti pertanyaan itu. Singonya berapa? Tenornya Pak sekian tahun Pak. Bapak kagak bisa bayar sebulan sekian gajinya dipotong. Ya, gaji 4 juta, potong bang 3,5 juta, tinggal 500. Hawa bayar 500 tuh. Dapat kagak memang banyak, dikasihnya 150 juta, 200 juta, banyak sekali dapat tuh. Ya, mayarnya 3,5 juta. Gaji 4 juta, dipotong tinggal 500. Kebutuhan banyak. Untungnya apa? Sini sudah terutang, nyari loka karena nutupi kebutuhan tadi. Bukan kebutuhan, keinginan. Jadi kaki besok-besok kamu atur-atur itu. Manajemen keuangannya harus bagus. Nekat-nekatlah kalau bisa, usahakan. Kalau ada hal-hal yang mendesak nian, hindarilah hutang. Kecuali ada hal-hal yang mendesak nian. Sejauh tidak berlebihan dalam keinginan, insya Allah tidak pernah bakal merasakan desakan kebutuhan tadi, keinginan tadi. Tapi kalau kita lah banyak kepengenan, pasti kita kena desakan kebutuhan tadi. Jadi itu manajemennya harus benar dalam keluarga. Makanya banyak dalam laporan perceraian di kantor urusan agama bagian pernikahan itu diantaranya karena persoalan keuangan. Di zaman sekarang banyak istri yang minta cerai dengan suami karena suami tidak sudah menghasilkan. Tapi kalau orientasinya bukan ke situ, ingat sekali lagi Ustaz, kalau sekedar kebutuhan makan minum cukup aman, tidak bakal makan, tidak bakal minum. Apalagi biaya kita pati ini aman gitu nih. Ya, belanja murah kita nih. Sudah jadi prinsip kita pati ini. Nak murah, nak lemak, nak besar, nak banyak. Kalau kriteria 4 ini tidak masuk, sepi. Bener. Mulai pagi-pagi nasi gemuk. Lebih dari 3.000 tidak dibeli wong. Tandoi kawan itu. Gorengan lebih dari 1.000 lewat. 1.000 samu lebih kecil, pindah kawan besar. Menpacak dipakai senti-senti. Iya. Jadi kalau susahnya kita hidup ini karena urusan tidak kati, karena soal makan minum, sudahlah aman. Kati loka, peci malam Jumat. Malam Jumat dulu. Assalamualaikum. Nah, sudah tungguilah. Subuh Jumat aman sarapan. Ya, nah itu ya. Sebulan sekali bisa jadi kaki. Hari Ahad kadang. Ada ceramah Ustaz 4 iko kaki. Ya, lontong minimal ya itu. Kalau wilayah urusan makan jangan khawatir, jangan khawatir. Sekarang ini banyak kepengen. Motor sudah lunas. Kepengen yang baru. Oh ya Rabbana. Ya memang ditawari wong nian kalau wong kredit tuh. Sudah habis ya berapa bulan lagi datang wong kaki atau ditelepon wong, gimana Pak? Mau nambah unit Pak atau upgrade unitnya Pak? Iya. Bagus pula yang ngerayu nih pula, betino pula. Wah. Kayaknya Bapak ini sudah rutin ya membayar, nggak pernah terlambat. Selamat untuk Bapak. Bapak mau nambah unit nggak? Iya. Atau kendaraan Bapak itu mau ditukar tambah. Tertariklah gitu. Motor masih bagus. Menges 3 tahun bayarnya. Belum habis, nak ganti baru. Jangan. Nikmati yang ada. Yeah. Habis kredit selesai. Amun pajak tahan-tahanlah. Itu nah motor biru itu nah. Lama tahun berapa itu? Lemah bajaknya gede. Motor hijau itu. Nah. Yeah. Kadang maaf ngomong. Kita begawi, ini pakam begawi. Taruh kalau pakam-pakam, mana cicaknya begawi pakam. Masih zaman dari dulu sampai sekarang masih itulah motor. Kawan yang begawi, ya Allah. Begaji, mulai dipotong outsourcing pula. Motor anyar baru mengkilat pula, ganti pula tiap 3 tahun. Ampun itu. Besar pula motornya, besar motornya. Apa? Nemak.
pecek sama benan mak. Yang kita dari dulu motor itulah banyak itu duitnya. 30 juta nih makannya kita. Nah itulah yang membuat kita terlilit hutang. Usahakanlah kalau dekati hutang berkah. Kecuali ingat, kecuali ada hal yang sangat memang tidak bisa kita nih putus dari hutang, tidak pernah lepas dari hutang. Bohonglah kalau tidak berhutang. Selagi ada hal-hal yang tidak mendesak dan mendasar, maka hindari hutang tadi. Maka segera bayar hutang, segera. Kalau belum waktunya malah lebih bagus. Janji kita berapa? Aku ingatkan dulu, minjem duit. Janji 6 bulan, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Bayarlah sebulan, 2 bulan langsung dibayar. Sampai yang punya piutang tadi cepenian aja, no, dibayar. Dia ngomong cepenian. Lah salah pula. Baru 2 bulan, janji 6 bulan. Nah ininya lemaknya bagi yang berhutang, bagian yang punya hutangan tadi. Dua-duanya ini sama ngerti, sama paham. Aku udah galak, ini ada segerakan. Kaget terpakai lagi, mau aku namanya. Kalau masih perlu pakailah. Nah sama paham ini. Udah galak pula, udah usahlah jadilah. Nah pakailah, udah usah. No. Men kita jangan 2 kali, masih perlu. Wih perlu nih yang kaki kalau begitu. Selesai. Ujung-ujung ngenyot dia. Ngapa udah datang-datang bayar utang aja. Masya Allah ya. Ya jadi jangan sepelekan utang. Walaupun waya 2.000 beli di warung kurang cepet langsung hari itulah. Jangan kaget. Besok ya tanggung lesunan. Nah sana lagi lesu. Jangan. Ya. Urusannya lagi di hadapan Allah Subhanahu. Nah ini yang ketiga, yang kelima. Yang kelima tadi, yang keempat, yang kelima. Taubatu minadz dzambi Allah. Segera bertaubat dari dosa apabila sudah lalai. Karena dosa ini buat kita jadi lalai. Sekelas Nabi Muhammad baik, taubatnya itu setiap duduk Nabi itu 100 kali istighfar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katakan bahwa in kunna la'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Jadi setiap Nabi duduk di dalam satu majelis itu, dalam setiap sekali duduk, yaqul, beliau mengucapkan Tumbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marratin. Setiap duduk, sekali duduk di satu majelis, Nabi itu minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, aku bertaubat atas diriku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Mi'ata marrah, 100 kali. Padahal Nabi itu Nabi yang maksum, bebas dari gitu. Dosa jelas kita nih. Melek mata berdosa, macam mata berdosa. Dah kalah minta ampun. Ai kaget baik, nunggu tua. Lah nunggu tua. Apa kau tahu sampai tua? Nunggu pensiun. Apa kau tahu sampai pensiun? Ai kaget baik lah. Setengah lagi udah bisa. Menyegerakan, bersegera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu ila maghfirah, kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dari Tuhan kamu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Dan surga sudah nanti kamu tuh, ya. Yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai, uiddat lil muttaqin, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan menunda. Bersyukur kamu masih muda-muda, masih terjago, masih dekat dengan masjid, masih duduk dalam majelis. Ada kawan-kawan kita yang sampai tua udah sempat. Ada yang baru tua, sudah tua baru nak mulai taubat. Masih lemah. Masih ada ambean. Yang dari muda sudah taubat, yang tua baru nak taubat, masih ada ambean. Tapi kata Sayyidina Umar, aku senang dengan orang tua-tua bertaubat, tapi aku lebih senang dengan anak-anak muda yang bertaubat. Kalau orang tua bertaubat wajar, lah tua bertaubat.
wajar. Nak berbuat tu dak gayu lagi, tenaga dak kate lagi, nafsu bae. Iya benar, nafsu bae. Men tenaga tu dak sudah-sudahlah. Sama dengan main bola. Malah tua-tua kepengen main bola tuh, nafsu bae nak main bola tuh. Tapi tenaga dak kuat lagi, 5 menit mengas anak muda. Sesak napas, berhenti. Kalau orang tua wajar. Lah kalau anak muda di luar wajar. Di saat sedang produktifnya, tenaganya, akalnya lagi sedang, tapi dia redam itu semua. Bukan redam, dia tahan. Ya, dia arahkan keinginannya tadi kepada jalan-jalan kebaikan. Maka termasuk salah satu di antara yang mendapat naungan, dia akan mendapatkan zillun illa zilluh di hari kiamat. Kata naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Laki-laki atau seorang pemuda yang hatinya dekat dengan masjid, dengan kebaikan. Maka bersyukurlah kita atau kamu mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih dekat dengan kebaikan atau bertaubat di masa muda. Dan tidak menutup kemungkinan kalau masa tua dia bertaubat masih ada harapan, masih ada kebaikan. Nah yang kita khawatir sampai menghembuskan napas terakhir tidak lagi berada dalam pertaubatan, bahkan berbalik kadang-kadang. Masih mudanya baik, masa tuanya jadi damai. Nah, itu yang kita khawatir. Nauzubillah subhanahu. Maka inilah di antara 5 perkara yang disebutkan oleh Hatim al-Asam, bahwa 5 perkara itu yang bersegera atau tergesa-gesa itu bagian syaitan, kecuali ada 5 yang boleh tergesa-gesa atau menyegerakan, karena itu bahkan termasuk bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna wa taqina bil afiyati wal rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma hdina bihudak waj'alna biman yasari'un fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al man khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna